Halo, perkenalkan nama saya Igede Sugarta dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma dengan jurusan D3 Akuntansi dan S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa sih itu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah dokumen yang merekam dan merangkum informasi keuangan, biasanya sebuah perusahaan atau organisasi, yang mencakup aspek seperti pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan ini memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan dalam periode waktu tertentu. Laporan keuangan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu baik yang pertama ada neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang menampilkan posisi keuangan pada titik waktu tertentu. Neraca mencatat aset, semua yang dimiliki, kewajiban hutang, dan kewajiban lainnya, serta ekuitas modal pemilik perusahaan. Berikut ini adalah manfaat neraca. Pemahaman keuangan memperlihatkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Ini membantu dalam memahami posisi keuangan perusahaan pada saat itu. Evaluasi kinerja memberikan informasi tentang likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi pengelolaan aset. Ini membantu evaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya, pendukung keputusan memberikan data bagi manajemen untuk membuat keputusan terkait investasi, pinjaman, ekspansi, dan strategi keuangan lainnya. Menjadi dasar pembanding dengan laporan keuangan sebelumnya atau dengan perusahaan sejenis untuk mengetahui tren dan performa perusahaan. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menjanjikan pendapatan perusahaan dan pengeluaran dalam suatu periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Ini mencakup pendapatan dari penjualan, biaya produksi, biaya operasional, serta keuntungan atau kerugian bersih yang dihasilkan selama periode waktu tersebut. Laporan laba rugi memberikan banyak manfaat, di antara lain pemantauan kinerja keuangan, menunjukkan pendapatan dan biaya selama periode waktu tertentu, membantu melacak performa keuangan suatu entitas. Pengambilan keputusan memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis seperti mengevaluasi efisiensi operasional atau menentukan strategi harga. Evaluasi kinerja memungkinkan perbandingan terhadap periode waktu tertentu, membantu dalam menilai apakah perusahaan telah mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Transparansi keuangan memberikan gambaran yang jelas kepada pihak eksternal seperti investor atau pemberi pinjaman tentang kinerja keuangan perusahaan. Basis untuk merencanakan keuangan menjadi dasar untuk membuat perkiraan keuangan dan rencana bisnis di masa mendatang. Penilaian keuangan menunjukkan nilai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas dan suatu titik waktu tertentu. Ini membantu dalam mengevaluasi likuiditas, solvabilitas, dan kesehatan finansial perusahaan. Yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas sangat penting karena memberikan gambaran tentang arus masuk dan keluar uang dalam periode waktu tertentu. Adapun manfaat utama adalah pemantauan likuiditas, memungkinkan untuk melihat seberapa likuiditas perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang segera jatuh tempo. Perencanaan keuangan membantu dalam perencanaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang dengan memberikan wawasan tentang sumber dan penggunaan kas. Evaluasi kinerja memberikan informasi tentang kinerja operasional perusahaan dan seberapa efisiensi perusahaan dalam mengelola arus kasnya. Pemantauan investasi memberikan pandangan tentang bagaimana perusahaan menginvestasikan dan memperoleh dana untuk menumbuhkan atau kegiatan operasional. Baik, ada yang keempat, yang terakhir adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau LPE adalah laporan keuangan yang menyajikan detail tentang perubahan modal pemilik suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. LPE mencakup berbagai faktor yang memenuhi modal pemilik, seperti laba bersih, penambahan modal, distribusi, dividen, serta perubahan nilai aset atau kewajiban yang memenuhi ekuitas. Adapun manfaat dari laporan perubahan ekuitas meliputi transparansi keuangan, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perusahaan mengelola dan mengalokasikan modalnya. Analisis kinerja memungkinkan pihak internal dan eksternal untuk melacak perubahan modal pemilik dari waktu ke waktu.
membantu dalam evaluasi kinerja perusahaan. Keputusan investasi memberikan informasi kepada investor potensial untuk mengevaluasi stabilitas keuangan dan kebijakan distribusi dividen. Nah, sekian pemaparan materi laporan keuangan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. See you.